Baik, saya mulai saja langsung ya. Nah, kita lihat ya, mulai dari pengertian apa itu zakat. Ya, zakat itu berasal dari bahasa zakah, artinya membersihkan. Ya, nah zakat ini adalah sebenarnya adalah aktivitas ya penyerahan beberapa dalam penyerahan harta dalam beberapa jumlah tertentu ya yang merupakan bentuk ibadah ya dan sudah diwajibkan tercantum di dalam kitab suci ya. Zakat ini fungsinya adalah nanti sosial ya, di mana ini akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak ya. Siapa orang-orang yang berhak nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan infak ya, jika zakat adalah kewajiban, maka infak adalah masih dalam beribadah ya, dalam hubungan kepada Tuhan ya, horizontal, vertikal ya. Infak ini adalah mengeluarkan harta ya dengan tujuan untuk patuh ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah 195. Nah, kemudian infak ini ya ada dua juga jenisnya. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Infak menjadi wajib jika dia terkait dengan zakat dan nazar. Nazar itu adalah janji ya, sebuah janji yang kita ucapkan, ucapkan dalam hati maupun dengan perkataan ya, untuk sesuatu ya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi misalnya saya berjanji akan mengeluarkan dana 50 juta jika saya lulus skripsi misalnya. Nah, mahalnya 50 juta ya untuk lulus skripsi. Kalau saya lulus dari S1, saya akan memberi makan anak yatim. Kalau saya selesai wisuda, saya akan memberangkatkan orang tua haji. Nah, itu nazar ya, nazar. Apakah harus ditunaikan? Harus, wajib ditunaikan ya. Wajib ditunaikan. Saya bernazar jika saya sembuh dari sakit ya, maka saya akan memberi makan orang miskin sebanyak misalnya 100 kilogram beras misalnya. Ya. Nah, itu wajib, hukumnya wajib untuk dipenuhi ya. Sedangkan sunnah ya, sunnah ini sifatnya adalah keikhlasan ya. Jadi keikhlasan. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak ya. Tetapi jumlahnya pun tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan dan keinginan, dengan harapan bahwa kita membersihkan harta dan mencari ridho Tuhan ya. Nah, sodakoh apalagi nih ya. Nah, sodakoh ini bisa juga berupa zakat ya. Intinya sodakoh ini sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan harta ya, bantuan kepada fakir dan miskin ya, tanpa mengharapkan imbalan ya. Hampir mirip dengan infak ya, sedekah ini, tetapi bentuknya bermacam-macam ya. Nah, sedekah juga sama dengan infak, tidak ada batasan ya, berapapun diperbolehkan, tapi dengan syarat bahwa zakatnya sudah ditunaikan terlebih dahulu. Nah, sodakoh ini tujuannya adalah untuk berbuat kebajikan.
ya biasanya adalah untuk diri sendiri maupun orang lain. Maka ada hadis yang menyatakan bahwa senyum itu juga sedekah, ya. Senyum itu adalah sedekah, ya. Sedekahmu kepada saudaramu, ya. Itu senyum. Senyum saja sudah sedekah. Jadi banyak-banyak senyum, ya. Asal jangan tertawa tidak jelas, ya, nanti disangka orang sedang out the control, ya. Nah, sedangkan pajak, ya, ini jelas adalah kontribusi wajib, ya, yang diserahkan kepada negara, ya. Jadi ini adalah kontribusi wajib yang diserahkan kepada negara, ya. Nah, kontribusi wajib ini sifatnya terutang baik orang pribadi maupun badan, ya, yang dipaksa oleh undang-undang. Dan kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kalau infak dan sedekah kita mendapat imbalannya berupa apa? Kenyamanan, ketenangan. Kalau pajak belum tentu. Biasanya orang bayar pajak berat, ya, ngedumel-gedumel, ya. Nah, kita tidak merasakan manfaatnya secara langsung karena digunakan untuk seluruh, ya, warga negara, ya, keperluan negara bagi rakyatnya. Jadi kita serahkan ke negara, nanti negara yang mengaturnya, mengembalikannya kepada rakyat secara tidak langsung, bisa dalam bentuk infrastruktur, real, sarana prasarana dan lain-lain, ya. Bisa juga dalam bentuk bantuan, boleh bisa seperti itu. Nah, apa bedanya zakat dan pajak? Ya, zakat ini lebih kepada uhrawi, ya, lebih kepada bentuk kepatuhan kepada Tuhan Allah, ya, kepatuhan kita sebagai umat Islam, ya, atau Muslim, ya. Sedangkan pajak ini bentuknya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Non-Muslim pun wajib membayar pajak, ya. Nah, kemudian apa pedomannya? Jika zakat pedomannya tentu saja Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pajak, ya, adalah hukum perundangan yang terkait dengan perpajakan, ya. Nah, ada yang menyatakan Ibu beberapa waktu lalu non-Muslim diperbolehkan zakat. Sebenarnya pada dasarnya zakat itu dikenakan bagi Muslim saja karena dia adalah kewajiban, sama-sama kewajiban ini zakat dan pajak, ya. Ini untuk membersihkan harta, ini untuk negara, ya. Zakat itu untuk Muslim. Nanti kalau non Muslim mau memberikan bantuan kepada amil zakat boleh, tapi nanti bentuknya adalah infak atau sodako, ya. Nah, Muslim. Jadi zakat itu syaratnya Muslim, ya. Nah, kemudian pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada setiap warga negara yang dengan ketentuan tertentu, ya, atau dia disebut sebagai wajib pajak. Nah, zakat ini berlaku untuk siapapun Muslim di dunia, ya, yang tinggal di belahan manapun, ya, di bumi manapun yang mampu, ya, wajib zakat, ya, wajib zakat. Sedangkan pajak ini berbeda-beda setiap negara, ya, ketentuannya. Nah, zakat ini adalah tujuannya tadi vertikal. Jika pajak ini adalah horizontal, ya. Nah, ini zakat ini diserahkan kepada 8 orang penerima zakat, ya, muzakinya, ya. Jadi hanya 8 orang kategori atau 8 kategori yang menerima zakat, ya. Nah, sedangkan pajak siapa saja yang ada di dalam negara tersebut, ya. Nah, persamaannya adalah, ya, tadi saya bilang zakat dan pajak ini sama-sama wajib, ya, dikenakan terhadap harta dan ada sanksi. Jika wajib maka ada sanksi, ya. Kemudian zakat dan pajak harus diserahkan ke lembaga resmi,
ya. Jika zakat ke amil zakat, ya pajak ke negara melalui Dirjen Pajak. Ya, tentu saja Dirjen Pajak tidak menerima uang secara langsung, tapi dia akan bekerja sama dengan bank pemerintah untuk menyimpan uangnya, ya. Nah, kemudian zakat dan pajak tujuannya sama, ya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah penyelesaian masalah ekonomi, ya. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan. Zakat dan pajak juga tidak ada imbalan tertentu, ya, tidak ada imbalan secara langsung. Nah, kemudian zakat dan pajak dikelola oleh kebanyakan, ya, zakat dikelola oleh negara yang mayoritasnya Muslim, ya, karena memang pada dasarnya zakat itu memang dikenakan bagi setiap Muslim, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Al-Quran, ya, ada beberapa landasan, ya, mengenai zakat, ya. Nah, ini ada surat ke-9, ya, kemudian surat ke-30, 41 dan ini sama-sama 9, ya. Termasuk di tadi Al-Baqarah, ya, di Quran ayat Quran surat ke-9, kedua, ya. Nah, sedangkan as-sunnahnya adalah beberapa hadis, ya, yang dikuatkan, ya. Ini adalah hadis ada beberapa hadis, ya, yang menjadi landasan untuk zakat, ya. Misalnya di dalam surat ini, ya, bentar, tiba-tiba hilang, ya, bentar. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, contohnya tadi di surat At-Taubah ini, ya, ayat ke-103, ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ya, dan zakat itu, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan, ya. Nah, sedangkan di hadis Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari, siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakat, ya. Nah, ini ibaratkan, ya, diibaratkan nanti di hari kiamat, ya, demikian penyiksaannya. Kemudian, nah, saking wajibnya ini sebenarnya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini perumpamaan, ya, dan perumpamaan itu ini semacam ancaman, ya, bagi atau sanksi bagi orang yang melanggar zakat, karena sifatnya adalah wajib, ya. Nah, ada syarat wajib yang dikenakan, yang pertama Muslim, Islam, ya. Mereka yang beragama Islam baik anak-anak maupun sudah dewasa, berakal sehat atau tidak, ya. Kemudian merdeka, artinya dia bukan budak atau memiliki kebebasan menjalankan syariat Islam, ya, termasuk dengan ibadah. Kemudian zakatnya harus mencapai nisab, ya. Nisab itu adalah suatu ukuran periode waktu, ya. Biasanya zakat ini dikeluarkan jika dalam periode tertentu, ya, misalnya 1 tahun, ya.
dan jumlahnya juga ya. Karena zakat ini nanti jenisnya macam-macam ya. Nah, syarat harta yang dizakatkan yang pertama sumbernya harus halal. Yang kedua milik kita sepenuhnya, bukan milik orang lain dizakatkan ya. Kemudian harta tersebut berkembang atau bertambah ya. Dan yang pasti harta itu sudah sampai pada nisabnya ya, atau periode waktu di mana zakat harus dikeluarkan. Nah, kemudian jumlah minimal, nisabnya jumlah minimal ya, haul ini sama ya, hampir sama ya. Nisab dan haul. Haul ini terkait dengan waktu ya, sedangkan nisab ini jumlah minimal ya. Kemudian zakat ini dibebankan bagi orang yang tidak punya hutang ya. Nah, jika dia punya hutang, maka dia wajib untuk membayar hutang terlebih dahulu, baru zakat. Nah, zakat ini juga syaratnya adalah tidak boleh atau kalau Anda masih kurang makannya, maka Anda tidak diwajibkan untuk zakat harta Anda ya. Kalau Anda masih kurang ya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, ada beberapa jenis zakat. Yang pertama ini adalah zakat fitrah. Ya, ini diwajibkan bagi setiap muslim selepas puasa Ramadan ya. Nah, berapa ukurannya ya? Biasanya kalau di Indonesia sepakat 2,5 gram ya, 2, kilogram ya, 2 atau 1/4 kilo ya, atau dalam fikih ya dinyatakan 4 mud ya, atau kira-kira 4 kali 2 tangan orang dewasa ya, kira-kira ya 2,5 kilo itu biasanya ya. Kemudian zakat harta, zakat mal ya. Nah, zakat ini dibayarkan kapan saja, tidak harus di bulan Ramadan. Ya, dikenakan atas zakat yang sudah mencapai nisab ya. Nah, ini objek-objek zakat. Ada zakat, kalau sudah berbicara zakat biasanya sudah terkait dengan fikih yang terkait detailnya di fikih ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang fikihnya, tetapi saya hanya membahas dari sisi akuntansi saja dan sedikit mengenai gambaran tentang zakat. Nah, zakat ini ya terkait dengan zakat binatang ternak. Jadi binatang ternak itu dikenakan zakat. Zakat emas, perak, uang, zakat pertanian, bahan tambang, hasil laut, perdagangan ya. Kemudian berkembang produksi hewani ya. Kemudian berkembang lagi kalau sekarang ada zakat investasi, zakat profesi ya, dan zakat perusahaan. Nah, ini zakatnya untuk binatang ternak terkait dengan binatang unta, sapi, dan domba ya. Jadi hanya 3 ini biasanya yang dikenakan zakat. Nah, ada kuantitas tertentu ya untuk mencapai nisab dan haulnya ya. Nah, biasanya usianya ada usianya ya, usianya berapa biasanya? Biasanya minimal 1 tahun ya. Nah, ini digembalakan ya, digembalakan artinya dia dibebaskan untuk mencari makan di luar kandangnya ya. Nah, beda ya, unta, sapi, dan domba ini nanti terkait dengan fikih, silahkan dibuka fikih saja untuk berapa jumlahnya ya. Nah, kalau secara keseluruhan ini misalnya gini ya, jika jumlah kambing gembala seseorang mencapai 40 ekor kurang 1 ya, maka perwajiban zakatnya sampai kapanpun ya. Jadi 40 ekor maka 1 ekor yang dikenakan zakat.
Nah, kemudian zakat emas murni ini adalah 2,5%, ya, 2,5% dari nilai emasnya. Ya. Nah, ini ada lagi ya. Nah, kalau nisabnya berapa, haulnya berapa ya? Nisab emas dikenakan dengan jumlah jika Anda sudah punya emas kurang lebih 85 gram. Jadi wajib zakat kalau sudah 85 gram. Di bawah itu belum dikenakan wajib zakat. Nah, untuk perak ini 595 gram ya. Jika di bawah ini maka tidak perlu membayar zakat. Kemudian dikenakan atas perhiasan emas ya yang disimpan dan tidak dipergunakan. Jadi kalau dipergunakan tidak wajib untuk bayar zakat. Nah, ini tidak wajib zakat untuk perhiasan ya yang dipakai perempuan. Jadi sifatnya adalah untuk disimpan ya. Nah, zakat pertanian ya. Nah, zakat pertanian ini jadi hasil tanaman dan buah-buahan ya. Kemudian syaratnya adalah kira-kira zakat yang dikenakan jika tanaman itu atau hasilnya sudah mencapai 653 kg. Ya. Nah, tarif zakatnya adalah jika tada hujan 10%, jika irigasi 5%. Ya. Jadi ini wajibnya ya, wajibnya. Jadi kalau di bawah itu Bu belum bisa dikatakan wajib untuk membayar zakat. Nah, ada terkait dengan barang tambang ya, barang tambang dan harta temuan ya serta hasil laut. Nah, rikas ini barang temuan ya. Jika Anda mendapatkan emas sebongkah emas dari perut bumi ya tiba-tiba ya maka jika Anda simpan selama 1 tahun dengan ketentuan 85% ya 85 gram maka kewajiban zakatnya adalah pada saat di temukan ya kalau dia nisabnya emas yang Anda temukan itu jumlahnya 85 gram. Jadi kalau ada yang menikah nanti diberikan maharnya emas 100 gram, maka itu sudah wajib untuk dizakatkan ya. Nah, kemudian tambang ya, tambang. Ya, ini tambang termasuk dengan timah ya, wajib dizakatkan. Nah, kemudian ya hasil laut. Ya, hasil laut. Nah, ini hasil laut seperti mutiara dan ikan ya. Ini tidak perlu dizakatkan. Ya, tidak perlu dizakatkan. Nah, ini perdagangan ya terkait dengan perdagangan zakatnya 2,5%. Ya, jika Anda ingin detail untuk membayar pajak mungkin lebih baik ke lembaga amil zakat ya, biar mudah dihitung karena paham dengan fikih. Kalau saya harus menghitungnya harus buka fikih dulu ya, saya harus buka fikih dulu. Nah, ada ketentuan ya. Yang pertama, jika harta barang dagangan dihitung dengan harga barang di pasar, ya, ketika sampai waktu. Jadi ini ada ketika sampai waktu wajib pajak, ya. Jadi barang dagangannya jika sudah waktunya untuk wajib zakat maka dikeluarkan. Nah, kemudian ada lagi harga barangnya dihitung dengan harga real, ya, harga di pasar. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan harga beli. Ya, harga beli.
Ya, 2,5% ya, 2,5%. Nah, kemudian zakat untuk perdagangan tadi ya. Nah, ini 2,5%, jadi bisa dari harga barang di pasar atau harga real. Ini tadi harga real ya, sorry, harga real ini harga nilai buku ya berarti. Ya, kemudian harga beli ya, harga historinya. Nah, bagaimana dengan zakat produk hewani ya, 2,5% dengan ketentuan 653 kg ya. Dan khusus madu zakatnya 10%. Oh, ini tidak mencapai haul ya. Tidak perlu mencapai haul. Artinya tidak perlu misalnya produksi madu ya berapa 700 kg. Maka zakatnya adalah 10% dari 700 kg. Nah, investasi ya 2,5% ya. Nah, 2,5%. Nah, ini misalnya saham, zakatnya itu 2,5% dari harga pasar saham. Ya. Nah, jika saham tersebut tidak diketahui, maka jika ada untung, ya, di zakatnya dikenakan 10%. Ya. Untuk obligasi juga sama, 2,5% investasi. Ya. Jadi investasi yang bentuknya saham 2,5%. Nah, ini kesepakatan ulama ya, jima ya. Jadi bukan ini zakat investasi ya berupa tanah dan gedung. Jadi ini ijma'nya para jumhur ulama ya. Jadi tanah, gedung, mesin produksi ya dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%. Ya. Ini dari penghasilan bersih, kalau dari penghasilan kotor 5%. Nah, profesi dan penghasilan ya. Jadi saya itu wajib untuk jika Anda sudah bekerja, Anda wajib untuk membayar zakat profesi. Nah, ini ada fatwanya MUI ya, ijma ulamanya ya. Nisabnya adalah 85 gram ya selama 1 tahun. Nah, dapat diambil dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih yang sudah dikurangi hutang. Nah, uang ya 2,5% dari gaji ya. Ini sama ini tadi yang profesi ya. Kan biasanya orang dibayarkan hutang ya, dibayarkan uang ya. Nah, jika dari gaji itu 2,5%, tapi kalau dari bonus lain-lain keuntungannya 10%. Nah, kalau yang tidak di luar itu maka dikenakan 20%. Nah, ini adalah zakat institusi ya. Ini harus ada kesepakatan dengan para pemegang saham ya. Kecuali untuk institusi atau perusahaan yang memang berbasis syariah. Ya. Nah, maka nilainya adalah zakat yang dikenakan adalah 2,5%. Ya. Nah, perhitungannya ada 3 ya. Yang pertama ini ya aset ya. Ini aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Ya. Nah, ini adalah kalau dia terkait dengan kekayaan perusahaan. Kalau dia terkait dengan pertumbuhan modal, maka hutang bersih plus jangka pendek ya dikurangi dengan hutang jangka panjang. Kemudian didasarkan pada kekayaan bersih perusahaan, modal disetor ditambah modal saldo laba
ditambah dengan laba tahun berjalan, dikurangi aset tetap bersih, ya, ditambah investasi perusahaan, dikurangi kerugian tahun berjalan. Ya, ini perhitungan zakatnya. Jadi perusahaan bisa dikenakan dari 3 jenis pengenaan zakat ini. Nah, siapa penerima zakat? Ya, penerima zakat ada 8 orang. Yang pertama fakir, miskin, ya. Amilin ini adalah orang yang mengelola zakat, kemudian mu'alaf, ya. Kemudian budak atau orang yang belum merdeka, ya. Kalau Anda masih dijajah berarti Anda tidak wajib zakat. Justru Anda harus dizakati, ya. Kemudian orang yang berhutang, ya. Jadi kalau saya punya hutang, ini saya harusnya menerima zakat, ya, bukan membayar zakat. Ini enggak jadi alasan juga biasanya. Kemudian fisabilillah, ya. Nah, orang-orang yang berjalan sedang dalam perjalanan jalan Allah, ya, macam-macam. Nah, ini tadi fakir miskin, ya. Fakir ini adalah tidak punya harta sama sekali, dia tidak punya sandang, pangan, mungkin ini seperti gelandangan, ya, yang tidak punya sandang pangan dan papan fakir kali. Kalau miskin dia masih punya harta, tetapi penghasilannya tidak layak, ya. Nah, ini amilin adalah pengaturan administrasi zakat. Lembaga amil zakat boleh mendapatkan zakat, ya. Nah, ini yang utama adalah dia memenuhi, ya, atau memahami hukum zakat. Jadi harus pelajari dulu fikih zakatnya, ya. Nah, kemudian mu'alaf, ya, mu'alaf bagi orang yang mu'alaf dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Kemudian budak atau orang-orang yang belum merdeka tadi, ya. Jadi dia boleh menggunakan zakat untuk tebusan ini, tapi sudah nggak berlaku lagi. Kalau di zaman Rasul masih ada perbudakan, mungkin di Amerika dulu, ya, zaman perbudakan masih ada, maka mereka adalah penerima zakat, ya. Kemudian orang-orang yang berhutang, ya. Nah, pertama misalnya, nah ada persyaratan, ya, kemaslahatannya untuk diri sendiri, ya. Misalnya orang yang berhutang karena untuk menafkahi keluarganya, ya, hartanya misalnya terbakar, kena bencana. Nah, itu tidak wajib untuk zakat, justru menjadi penerima zakat. Ya, tapi kalau baik-baik saja dan cukup untuk makan, maka wajib zakat, ya. Kemudian ada hutang untuk kemaslahatan masyarakat, ya, misalnya pembebasan tawanan, ya, dan lain sebagainya. Nah, fisabilillah, ya, ini orang yang jihad, ya. Jihad itu bukan berarti perang, ya. Jihad itu bisa saja misalnya Anda sedang belajar, ya, misalnya Anda dari Medan misalnya belajar di Bangka Belitung, itu termasuk di dalamnya adalah jihad. Jihad ini adalah perjalanan menuju kebaikan, ya. Perjalanan menuju ibadah, ya. Jadi kalau Anda niatkan sekolah kuliah Anda adalah ibadah, maka Anda dalam kondisi jihad, ya. Nah, makanya anak-anak kos ini adalah sasaran penerima zakat, ya. Paling senang ini, ya. Nah, kemudian ada Ibnu Sabil, ya. Nah, ini musafir. Musafir ini orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, dan dia tidak punya harta. Jadi orang yang melakukan misalnya perjalanan jauh untuk tujuan mencari ilmu, ibadah, dan lainnya. Bagaimana dengan backpackeran? Kalau tujuannya backpackeran dia mau beribadah ke tanah suci, dia termasuk di dalamnya adalah musafir. Ya, tapi backpackerannya hanya untuk jalan-jalan, berarti tidak termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah, ya. Nah, ada orang yang tidak boleh menerima zakat. Pertama, orang yang kaya. Ya, jelas orang kaya nggak mungkin mau menerima zakat. Kalau dia masih mau menerima zakat, berarti zalim, ya. Orang yang kuat,
Nah, ini orang yang kuat, dia masih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian orang kafir ya. Nah, orang kafir ini orang yang mungkin orang-orang yang Muslim juga bisa disebut kafir ya, bisa saja seperti itu ya. Nah, kemudian bapak ibu atau kakek nenek ya, bapak ibu atau kakek nenek yang mungkin masih ada ditanggung ya, atau ditanggung oleh kita ya, atau anaknya dan lainnya ya. Nah, apa perlunya zakat ya? Tadi hampir sama dengan pajak, tetapi zakat ini tujuannya adalah memperkecil ya gap antara si miskin dan si kaya ya, kemudian membersihkan harta ya sebagai ucapan rasa syukur, kemudian dukungan moral ya, kemudian menambah membantu negara pengentasan kemiskinan ya. Nah, itu. Nah, kita masuk ke akuntansi untuk zakat ya. PSAK 109 untuk zakat ya. Nah, zakat diterima ya dalam bentuk kas, maka kita akan mengakui kas ya. Kalau dia zakat, maka kita beri keterangan dana zakat. Kalau dia sodakoh, maka infak ya. Nah, kemudian di debitnya ada lagi aset non kas ya, yang dihitung atau diakui sebesar nilai wajar. Maka ini adalah di kreditnya dana zakat. Ya, dana zakat ini nanti larinya bukan ke modal ya, tetapi nanti terkait dengan pelaporan pelaporan dana kebajikan ya. Nah, kemudian zakat yang diterima ya diakui sebagai dana amil ya, bagian amil, dan dana zakat untuk bagian non amil ya. Ini amilnya pengelola zakat ya. Jadi misalnya ini dana zakatnya ini dikeluarkan untuk amil ya, sehingga dana zakat berkurang ya. Ini dana zakat diserahkan kepada pengelola zakat dan kepada bukan pengelola zakat, berarti kan selain amil tadi mungkin 7 golongan lain ya. Nah, kemudian jika muzaki menentukan mustahik ya, muzaki ini adalah pelaku zakatnya ya, yang berzakat, mustahik adalah penerimanya yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil. Nah, jurnalnya jika ada jasa ya, ada jasa karena adanya dana ya dari penambahan dana amil ya. Jadi ini adalah penyaluran zakat kepada dana non amil dan juga penerimaan zakat ya. Misalnya gini maksudnya, saya menerima zakat ya dari muzaki ya, saya serahkan kepada penerima zakat non amil, artinya 7 golongan selain dari pengelola zakat. Nah, ini jadi ini zakatnya khusus untuk zakat non amil. Jadi tidak boleh untuk membayar amil zakat ya. Jadi ini akan menambah apa? Menambah dana untuk dana kepada penerima zakat selain dari amil. Nah, jika ada valuasi terhadap aset zakat ya, maka kita akan mengakui dana zakat non amil pada aset non kas. Nah, jika hasil valuasinya mengalami kerugian ya, maka kita akui kerugian di debit ya sebagai dana zakat ya amil kerugian ya, ini non amil, dan non amil jika misalnya melakukan valuasi terhadap dana non amil juga
pada aset non kas. Nah, jika zakatnya disalurkan kepada mustahik, ya, jumlahnya ya ini tadi dana zakat kepada non amil ya pada kas kita berkurang. Nah, ini jika kita dalam bentuk non kas ya, kalau duit kita ngasihnya ke mustahik itu dalam bentuk kas, maka kita mengakui kas. Kalau bentuknya non kas, maka kita akui sebagai dana non kas. Nah, pengungkapan ya, harus ada pengungkapan kebijakan penyaluran zakat. Ya, di catatan atas laporan keuangannya dan saluran apa dan skala prioritas siapa penerimanya. Kemudian penerima kebijakan tentang pembagian dana amil dan dana non amil. Ya. Jadi dana amil ini nggak boleh berlebihan mengambilnya, ya. Karena ini nanti dana amil ini nanti akan digunakan untuk membayar upah, ya, bagi lembaga amil, ya, pegawai lembaga amil tersebut kan pegawai lembaga amil itu ada pekerjanya, ya. Nah, ini tujuannya dana amil ini begini, ya, tujuannya adalah untuk membayar upah para pekerja di lembaga amil zakat. Nah, sedangkan dana non amil ini diserahkan kepada 7 mustahik yang lain. Nah, kemudian ada untuk menentukan nilai wajarnya, ya, ini digunakan untuk valuasi aset non kas, ya. Nah, ini harus diungkapkan berapa, ya, apakah dia nilai wajarnya, ya, menggunakan metode apa, ya. Nah, kemudian jumlah penyaluran zakat, ya. Kemudian termasuk di sini apakah ada hubungan antara amil dengan mustahik lainnya, ya. Apakah ada sifat hubungannya, apa hubungan istimewa, apa saudara, apa lain-lain. Nah, itu harus diungkapkan. Kemudian presentase penyalurannya, ya. Nah, harus ada kemudian diungkapkan jika ada dana non halal. Ya, jika ada dana non halal. Nah, apalagi yang diungkapkan kinerja amilnya terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat. Jadi harus dicatat dengan benar. Ya. Nah, untuk dana infak dan sedekah ini sama, ya. Kita mengakuinya sebagai kas jika dia menyerahkan atau muzakinya memberikan atau menyerahkan dana infak dan sedekah dalam bentuk kas. Kalau dia bentuknya aset non kas, lancar, ya, misalnya berupa apa ya biasanya ya aset non kas non lancar ini misalnya investasi jangka pendek, ya, atau mungkin persediaan, ya, seperti beras ya misalnya, ya. Nah, itu dimasukkan sebagai aset non kas lancar. Nah, kalau dia tidak lancar, misalnya mungkin dia menyerahkan sebidang tanah, ya, atau bangunan dan lain sebagainya. Kemudian di kreditnya kita mengakui sebagai dana infak dan sedekah. Nah, ini adalah ketika kita mengakui, ya, untuk bagian antara amil dan non amil. Jadi tujuannya itu, ya, kenapa ada amil dan non amil? Itu tujuannya amil ini kan dia untuk membayar para pekerja di lembaga amil zakat. Kalau nggak gitu gimana, ya, nggak mungkin orang bekerja cuma-cuma, ya, kasihan juga. Nah, kemudian jika dia adalah aset tidak lancar berupa bangunan, gedung, dan lain sebagainya, maka harus ada pengakuan akumulasi penyusutan, tetapi bukan beban, ya, yang diakuinya adalah, dan ini nanti akan mengurangi dana infak dan sedekah. Ya, terkait dengan yang non amil, bukan yang amil. Amil ini sendiri, ya. Nah, jika mengalami penurunan aset, ya, maka kita akan dana infak dan sedekahnya akan berkurang, ya, di debit, ya.
Nah, ini kita mengakui penurunan nilai aset non-kas. Ya. Nah, jika ada kerugian maka sama dia akan mengurangi dana infak, ya. Nah, ada infak ya, sedekah yang mungkin diserahkan dalam bentuk piutang, bisa saja ya, dalam bentuk investasi. Ya, maka kita akan akui sebagai kas atau piutang. Ya. Nah, ini untuk penyaluran. Ya, jika dana sudah diserahkan kepada non-amil, maka terkait dengan kalau ini diserahkan dalam bentuk kas, maka kita akui di kredit sebagai kas, di debitnya adalah dana infak. Berarti dana infaknya berkurang. Ya, dalam bentuk non kas kita mengakui non kas di kredit, dana infak kita berkurang di debit. Ya. Ini sama tadi ya, penyaluran infak jika dalam bentuk kas ya. Kemudian ini juga penyaluran dana bergulir. Ini biasanya misalnya gini, memberikan bantuan kepada masyarakat ya dalam bentuk modal. Ya, bisa seperti itu. Sehingga kita ada mengakui piutang. Nah, ini penyerahannya kepada ini dana bergulirnya kepada pihak yang menerima, sehingga kita keluarkan kas dan kita mengakui piutang karena harus dikembalikan artinya ya. Ini dikembalikan sehingga dia tidak mengurangi dana infak, beda dengan yang ini ya. Jadi ini diserahkan, udah kita nggak terima apa-apa. Kalau ini kita terima dalam bentuk piutang, ini artinya memberikan sedekah dalam bentuk permodalan, biasanya begitu ya. Nah, bagaimana dengan penerimaan untuk penerimaan pendapatan atau sedekah yang non halal, ya? Maka yang non halal ini harus ada ketentuan tersendiri, ya. Tentu saja harus ada kesepakatan antara ulama karena tidak diatur secara langsung di Al-Quran, ya. Nah, amil ya menyajikan dana, jadi penyajiannya oleh lembaga amil zakat, dana zakat, dana infak, dana amil dan dana non halal disajikan secara terpisah dalam neraca ya. Jadi dana zakat berapa, dana infak sedekah berapa, dana amil berapa, dana non halal berapa. Jadi dipisah-pisah, nggak boleh digabung jadi satu zakat semua ya. Jadi harus ada kategorinya karena tadi pada saat kita pengakuan pencatatan akunnya ya, ini harus ada keterangan dana zakat kah, dana infak atau dana amil ya. Nah, laporan keuangan amil ya, terkait dengan laporan keuangan amil ini neraca ya, kemudian perubahan dananya ya, kemudian ada perubahan aset kelolaan ya, ini laporan keuangan amil ya, atau di perusahaan atau di 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 perbankan biasanya ada laporan dana kebajikan ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya buka dulu absennya.
Baik, saya cek dulu ya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu pertemuan kita hari ini. Ini pertemuan terakhir sebelum UAS ya, UAS. Terima kasih adik-adik atas kerjasamanya satu semester ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun masih banyak kekurangannya tentu saja ya, atas penyampaian saya, materi dan lain-lainnya ya. Tidak terlepas dari kekurangan ya, saya mohon maaf ya. Dan untuk ujian nanti dipelajari saja apa yang sudah latihan-latihan soal yang saya berikan ya, untuk di buku praktikumnya. Nanti ujiannya insya Allah dari sana semua ya, tidak akan melenceng ya. Mungkin ada yang berbeda, jelas ya, saya tidak akan menyiplak secara langsung dari buku praktikumnya ya. Baik, jika tidak ada ya yang ingin disampaikan, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama periode pembelajaran. Kita bertemu di semester depan dengan mata kuliah yang berbeda. Selamat ujian, semoga nilai yang terbaik yang Anda dapatkan. Mohon dipelajari, jangan meremehkan mentang-mentang perkuliahan online ya. Karena mahasiswa itu harus banyak belajar secara mandiri, tidak boleh bergantung kepada dosen sepenuhnya ya, karena Anda bukan lagi siswa SMA, SD atau SMP. Anda itu adalah mahasiswa yang sudah mandiri ya, meskipun mungkin secara finansial belum ada yang mandiri, ada yang belum ya, tetapi secara pemikiran Anda sudah menjadi manusia yang lebih independen ya, sehingga Anda tidak boleh mengatakan saya nggak ngerti apa-apa kalau Anda tidak mengerti bentuk-bentuk kelompok belajar. Jika Anda tidak sempat membentuk kelompok belajar, baca buku. Jika Anda tidak sempat membaca buku, buka Google. Jangan hanya buka TikTok aja bisanya ya. Belajar tak bisa ya. Memalukan sekali rasanya ya, karena Anda lah mahasiswa, bukan lagi siswa ya. Sehingga tidak ada alasan Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti belajar ya. Tidak mengerti bertanya. Kalau Anda tidak mengerti tapi cuma hanya sekedar tidak mengerti ya, tapi tidak ada usaha, saya rasa bukan perilaku yang baik sebagai mahasiswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Materinya saya akan share di grup.